Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak-bapak para jamaah, di dalam Al-Qur'an ayat yang berbicara tentang Ramadan itu tidak banyak, hanya beberapa ayat, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai Al-Baqarah 186. Di dalam beberapa ayat itu ada target yang akan kita capai. Yang pertama di ujung ayat 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, di ujung ayat 185, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan kita mendapatkan irsyad atau selalu dalam bimbingan Allah dan petunjuk Allah. Di dalam Al-Baqarah 183 tadi, di situ Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tadi Allah katakan kutiba alaikum, Allah mewajibkan. Nah, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu bukan dikarenakan kekuasaan Allah memaksa kita, bukan. Tetapi kalimat kutiba itu Allah mewajibkan kepada kita dikarenakan kita sendiri memang butuh dengan puasa. Jasmani dan rohani kita butuh dengan yang namanya puasa. Maka seandainya kita bukan orang Islam, kita pun akan melakukan puasa itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa atau di Amerika. Begitu mereka sakit, mereka ke dokter, salah satu advisnya adalah agar berpuasa. Jadi memang karena fisik kita sendiri membutuhkan dengan yang namanya puasa. Juga di dalam ayat tadi, kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu merupakan adanya satu isyarat agar kita membaca sejarah. Kalau ayat itu kita baca sekarang, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya zaman kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita, yaitu zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau ayat ini dibaca zaman Rasulullah, yaitu berpuasa di zaman Rasulullah, dan min qablikum, orang-orang yang sebelum zaman Rasulullah, bahwa mereka pun diwajibkan berpuasa. Ya. Nah, bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan Rasulullah, di dalam sejarah Ramadan di zaman Rasulullah terjadi dua kemenangan, yaitu kemenangan dalam perang Badar dan kemenangan di dalam Fathul Makkah. Dan juga di ujung ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Atau apa indikasi daripada orang-orang bertakwa itu? Maka Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah katakan, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa sa'ilin wa fi riqab wa aqama shalah wa atu zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah katakan yang muttaqun itu yang pertama adalah bukan menghadapkan wajah ke barat atau ke timur, memakai konsep barat atau konsep timur. Walakinal birra man amana billahi wal yawmal akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin, yaitu orang-orang yang memahami tentang konsepsi rukun iman. Sebab kalau diri kita tidak paham ataupun kita salah konsepsi rukun iman kita, maka mustahil kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita kenal apa yang namanya akidah. Akidah itu bicara tentang rukun iman. Akidah itu sebagaimana asal katanya dari akoda, ikatan.
Jadi untuk melihat akidah kita atau akidah orang, tinggal kita lihat sejauh mana keterikatan dia kepada rukun imannya, sejauh mana keterikatan dia kepada Islam. Itulah akidahnya. Sedangkan tauhid sesuai dengan asal katanya dari wahada yuwahidul tauhid, yaitu satu. Memfokuskan segala sesuatu kepada satu titik, yaitu Allah. Itulah tauhid. Jadi segala-galanya karena Allah, memberi karena Allah, takut karena Allah, berani karena Allah, berkata karena Allah, dan lain sebagainya. Semuanya karena Allah, semuanya terfokus kepada satu titik, yaitu Allah. Itulah tauhid. Kita harus selalu mengevaluasi akidah dan tauhid kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan kemusyrikan, sekecil apapun kemusyrikan itu. Sebab amal itu yang dihitung oleh Allah bukan banyaknya dan juga bukan dikarenakan manfaatnya. Tetapi amal itu terkontaminasi dengan kemusyrikan apa tidak? Kesyirikan atau tidak? Dan kita jangan merasa kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tidak mungkin kita berbuat syirik. Belum tentu. Kalau kesyirikan itu kita disuruh menyembah patung, mungkin kita sudah, bahkan bukan kita, setan pun sudah putus asa untuk memaksa kaum muslimin menyembah patung. Tapi kemusyrikan dalam bentuk yang lain bukan mustahil. Karena dalam surat Al-An'am ayat 82, di situ Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, mereka dijamin rasa aman. Jadi Allah katakan orang-orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Artinya ada orang-orang beriman yang dia tidak sadar bahwa imannya terkontaminasi dengan kemusyrikan. Maka perlu kita terus mengevaluasi iman kita agar target daripada Ramadan kita, yaitu la'allakum tattaqun, akan tercapai. Yang kedua, setelah konsepsi rukun imannya benar, maka orang-orang yang bertakwa mempunyai DSP, daftar skala prioritas. Apa itu? Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqah. Yaitu adanya kepedulian sosial, memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, pada orang-orang yang dekat. Apakah dekat dengan darah, apakah dekat dengan daerah, ataupun dekat dengan akidah. Dan juga kepada fuqara masakin yang ada di sekitarnya. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang yang melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Dan puncak tauhid itu adalah la ilaha illallah. Maka kadang-kadang kita perlu bertanya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang berla ilaha illallah, yang mengilahkan hanya Allah semata? Karena orang-orang yang bertauhid itu, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 115, fa aina matakunu fasama wajhullah, bahwa kemanapun diarahkan wajahnya, yang terlihat adalah, kemanapun diarahkan pandangannya, yang terlihat adalah wajah Allah. Fasama tuwalu fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun diarahkan pandangannya, yang terlihat adalah wajah Allah. Jadi apapun yang dia lihat, di balik sesuatu yang dia lihat itu adalah kekuasaan Allah. Ada kehebatan Allah, ada tangan Allah di belakangnya. Maka sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah yang biasa kita baca, di situ Allah katakan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian perhatikan sperma yang kalian pancarkan? Kalienkah yang menciptakannya atau aku yang menciptakannya? Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kalienkah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Nah, orang-orang yang bertauhid, dia melihat di dalam sperma yang dia pancarkan bukan sekedar sperma, tapi di belakang itu, di balik itu ada kemahakuasaan Allah, ada kehebatan-kehebatan Allah. Bagaimana tidak? Dari sperma yang terpancar, tiba-tiba sekarang sudah menjadi orang-orang kayak kita.
menjadi tokoh, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi ilmuwan, menjadi orang-orang profesor dan lain sebagainya. Padahal awalnya adalah sperma. Bahkan di dalam surat Al-Insan, surah yang ke-76 ayat yang pertama, di situ Allah katakan hal ata alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa bagi manusia di mana dia pada saat itu belum ada sebutannya, belum pantas disebut apa-apa. Jadi pernah datang bagi manusia, bagi saya dan bagi bapak-bapak sekalian, pernah datang suatu masa kita belum ada sebutannya. Kalau disebut air, ada sebutannya air. Kalau tempe, ada sebutannya tempe. Tapi lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu, kita tidak ada sebutannya. Pada saat kakek kita dan nenek kita masih perjaka dan perawan, di mana kita? Lam yakun syai'an madhkura. Kita masih belum ada sebutan apa-apa. Tiba-tiba sekarang muncul kita sudah menjadi orang yang hebat. Sudah muncul kita menjadi tokoh, orang kaya yang hebat, ilmuwan, dan lain sebagainya. Nah, di belakang sperma yang kita pancarkan itu ada kemahakuasaan Allah, ada kehebatan Allah. Begitupun pohon yang kita tanam. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kalienkah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kalau di dalam satu lahan, kita tanam cabai, kita tanam lada, kita tanam jahe, kita tanam asem, kita tanam tebu, kita tanam macam-macam pohonan dalam satu lahan, tapi mempunyai rasa yang berbeda-beda. Siapakah yang memerintahkan akar-akar pohon tersebut untuk menghisap zat yang berbeda-beda sehingga mempunyai rasa yang berbeda? Maka di belakang pohon yang kita tanam itu ada kemahabesaran Allah, ada kekuasaan Allah. Maka sudahkah kita termasuk orang-orang yang melihat segala sesuatu, di belakang segala sesuatu itu kemahakuasaan Allah? Itulah yang istilah di dalam tasawuf itu suhudul wahdah fil kasroh, wah suhudul kasroh fil wahdah. Dia melihat sesuatu, melihat yang satu di dalam fenomena yang banyak. Dan juga dia melihat, atau pada saat dia merenung Allah, dia melihat kehebatan Allah di dalam fenomena alam. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Target yang kedua adalah la'alakum tashkurun. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Ujungnya la'allakum tashkurun. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Puasa yang kita lakukan sekarang dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, sahabat Nabi, imam-imam solehin dan lain sebagainya, sama puasanya ini juga. Tetapi kenapa hasil yang berbeda? Itu disebabkan salah satunya puasa yang mereka lakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di bumi Allah, yang menciptakan kita Allah, hidup di bumi Allah, rizki dari Allah, muanya dari Allah. Tapi kalau kita beribadah, Allah masih mau memberikan kita sorga. Seandainya Allah memerintahkan kita puasa, kita tidak diberi apa-apa, itu pun masih pantas. Karena muanya kita, fasilitas hidup kita dari semenjak tidak ada sampai sekarang itu semua dari Allah. Puasa dilakukan oleh orang-orang yang dahulu sehingga begitu mempunyai dampak yang berbeda, itu disebabkan puasanya itu disebabkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur ini penting. Maka di Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Dan juga pernah Rasulullah dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah bertanya, mu'minuna antum, apakah kalian termasuk orang-orang yang beriman? Sampai 3 kali Rasulullah bertanya, tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya Sayyidina Umar memberanikan menjawab, ya Rasulullah, innahum mu'minun wa ana minhum. Ya Rasulullah, mereka orang-orang beriman dan saya salah satu dari mereka. Setelah dijawab, Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, atu'minuna bil qada, apakah kalian beriman kepada qada? Qada itu adalah ketetapan-ketetapan Allah, sedangkan qadar atau takdir adalah keputusan. Qada kita ini, ketetapan-ketetapan tentang kita ini sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Di dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22 dikatakan, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi di bumi maupun di diri kalian, semua sudah tertulis sebelum kami menciptakan segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang begitu mudah buat Allah. Nah, Allah telah memberikan kita
kewajiban untuk kepentingan kita, Allah masih memberikan surga untuk kita. Maka layak kita bersyukur. Juga Ramadan yang dilakukan oleh mereka itu, mereka berusaha Ramadan yang terbaik bila dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Karena mereka nggak tahu apakah Ramadan sekarang ini adalah Ramadan terakhir, sebagaimana realitas di hadapan mereka. Banyak orang-orang yang masih bersama mereka pada saat Ramadan tahun lalu, tapi sekarang sudah mendahului mereka. Nah, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Nah, adanya rasa ingin menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, itu yang menjadikan mempunyai dampak yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, di dalam ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam Al-Baqarah 186 ini adalah satu-satunya ayat yang ada dalam Al-Quran yang Allah menisbatkan kepada dirinya aku itu sampai 7 kali. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka perkenankanlah seruanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka selalu dalam petunjukku, dalam bimbinganku. Nah, ayat yang menggunakan aku sampai 7 kali ini cuma ada di ayat ini. Maka betapa pentingnya ayat ini dan menjadi perhatian para ulama. Dan di dalam ayat tadi, jika Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Tidak dikatakan apa yang ditanyakan, tapi segala sesuatu. Kalau orang bertanya, jawabannya Allah dekat. Apakah Allah mendengar doa? Allah dekat. Apanya yang dekat? Pertolongannya, pengawasannya, dan lain sebagainya. Fa ini qarib, Allah dekat. Nah, dalam Ramadan ini kita dilatih oleh Allah selama 1 bulan untuk betul-betul merasakan bahwa Allah itu dekat. Dalam hadis dikatakan, itu disebut ihsan. Waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ma huwal ihsan? Rasulullah katakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah, tapi kalau tidak engkau lihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Nah, selama Ramadan ini ka'annaka tarahu, dilatih kita seolah-olah kita melihat Allah. Dan orang-orang zaman dahulu, sehingga puasa itu mempunyai dampak yang besar, yang hebat, karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau mereka mau berbuat sesuatu, mereka merasa diawasi. Fa ini qarib, Allah dekat. Mereka akan berbuat bohong, akan ghibah, akan nipu, dan lain sebagainya. Fa ini qarib, Allah dekat. Selalu mereka diawasi. Dan mereka akan mengisi Ramadannya ini dengan banyak-banyak beribadah kepadanya. Karena Ramadan ini seperti Allah sedang membuka bazar pahala secara besar-besaran. Dan bazar ini hanya berlaku 1 bulan. Maka orang-orang yang sadar, dia akan memborong semua pahala-pahala dia, pahala-pahala yang Allah sedang buka, diskon-diskon pahala yang begitu besar, ya, itu sebanyak-banyaknya. Kalau pahala dari ibadah-ibadah selain daripada Ramadan, selain daripada puasa, itu sudah diketahui. Dikasih pahala 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Tapi puasa Rasulullah katakan dalam hadis kutsinya, asyamuli, ya, puasa itu untukku, wa ana azibi, Allah yang akan mengganjar. Ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, inna ma tuwaffa ujurahum bighairi hisab, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Para ulama menafsirkan orang yang sabar adalah orang-orang berpuasa. Jadi pahala orang-orang yang berpuasa itu hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah lain, sholat, doa, zikir, dan lain sebagainya itu bisa untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Tapi puasa tidak. Puasa tidak untuk membayar dosa-dosa kita kepada orang lain. Nah, inilah bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Ya, renungan kita atau 3 target yang akan kita capai di dalam Ramadan ini, dan mudah-mudahan
kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita menjadikan Ramadan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita menjadikan Ramadan ini lebih baik bila dibandingkan Ramadan yang terakhir. Dan kita waspada, sebab salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian mendadak. Jangan-jangan tiba giliran kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menyadari bahwa Allah itu dekat, Allah itu akan selalu mengawasi kita, sehingga kita terus berusaha untuk lebih baik dan mengisi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak sekali. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.